Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vena Saptiani dari kelas manajemen 22A dengan NPM 22411033. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi tentang manajemen keuangan, materi ke-8, yaitu yang berjudul manajemen utang. Definisi manajemen utang. Manajemen utang adalah rencana pembayaran yang diatur melalui pihak ketiga, agen konseling kredit, yang menetapkan jadwal dan ketentuan pembayaran baru, yang dapat membantu kamu membayar utang dengan lebih terjangkau sesuai kemampuan membayar saat ini. Atau malah lebih cepat, manajemen utang biasanya ditawarkan kepada pinjaman yang dianggap oleh konselor kredit tidak dapat membayar kembali pinjaman mereka berdasarkan tinjauan keuangan mereka. Rencana pengelolaan utang umumnya mencakup utang tanpa jaminan, pinjaman tidak dijamin dengan anggunan, seperti utang kartu kredit, KTA, atau KPR. Manajemen utang adalah proses pembayaran utang yang memang dimaksudkan untuk membantu orang yang terlibat utang. Banyak perusahaan yang khusus bergerak di bidang konseling kredit menawarkan rencana manajemen utang untuk membantu orang yang terlibat utang dan kredit yang besar agar kondisi keuangan mereka membaik. Jenis-jenis utang berdasarkan pengelolaan keuangan. Utang konsumtif. Utang adalah utang yang timbul untuk tujuan konsumsi meskipun disebut konsumtif. Utang ini tidak bisa dikonotasikan sebagai utang yang buruk, karena terdapat banyak sekali kegiatan konsumsi yang memiliki manfaat yang besar. Misalkan, kegiatan konsumsi untuk keperluan biaya sekolah anak, biaya rawat inap, rumah sakit, biaya persalinan, renovasi, atau pembangunan rumah, dan lain sebagainya. Utang produktif adalah utang yang digunakan untuk keperluan permodalan usaha. Utang jenis ini memerlukan persyaratan yang berbeda, seperti dibutuhkannya dokumen pendukung seperti SIUP dan NPWP. Utang produktif tidak hanya dapat digunakan untuk membiayai usaha pribadi, namun bisa juga digunakan untuk keperluan investasi, pembelian franchise, atau pembelian aset lainnya. Tujuan manajemen utang. Secara sederhana, tujuan adanya manajemen utang adanya salah satu cara mengelola utang agar berjalan sesuai rencana. Maknanya, baik pihak manajemen maupun pihak memberi utang dapat mencapai tujuannya masing-masing. Manajemen pengelolaan utang bertujuan membantu pihak peminjam mendapatkan dana atau aset untuk melunasi utangnya. Dengan demikian, resiko gagal bayar dapat dihindari. Perencanaan yang baik akan memberikan kenyamanan untuk kedua belah pihak. Peminjam dapat melunasi utangnya sesuai kondisi keuangan dan peminjam utang mendapatkan uangnya kembali. Selain itu, cara mengelola utang yang baik juga bertujuan untuk minimalisir semakin memburuknya kondisi finansial. Cicilan utang bulanan seharusnya tidak melebihi 35% dari total pendapatan. Tips manajemen utang. Yang pertama, membuat perencanaan. Perencanaan bertujuan untuk menentukan prioritas utang yang harus dibayarkan terlebih dahulu. Hal ini bertujuan untuk mengetahui total utang keseluruhan dan menyiapkan dana yang dibutuhkan. Prioritas pertama dapat difokuskan pada utang dengan jumlah dan suku bunga paling tinggi. Tidak sedikit yang mengalami kondisi di mana suku bunga lebih tinggi daripada utang pokok. Hal tersebut tentu akan membuat peminjam merasa sangat terbebani. Oleh karena itu, pastikan untuk mengutamakan utang ini terlebih dahulu. Prioritas kedua adalah utang yang menggunakan jaminan sertifikat aset. Hal ini biasanya terjadi ketika seseorang terlambat membayar cicilan KPR. Resiko terburuk dari menunggaknya utang dengan jaminan aset adalah hilangnya kepemilikan terhadap aset tersebut.
Yang kedua yaitu ada jangan menerapkan konsep tutup lubang gali lubang. Selalu dihindari keputusan meminjam utang baru untuk membayar utang lainnya. Kondisi ini biasa dikenal dengan istilah gali lubang tutup lubang. Banyak yang memiliki cara ini sebagai penyelesaian tercepat. Padahal solusi tersebut tidak akan bertahan lama karena peminjam akan tetap terlilit utang dan akan semakin menumpuk. Yang ketiga, kelola pengeluaran manajemen utang. Berikutnya adalah menekan jumlah pengeluaran semaksimal mungkin. Hal ini tentu sudah menjadi bagian dari risiko mengambil hutang. Mulailah mengatur prioritas kebutuhan pokok dan hindari pengeluaran yang tidak penting. Sobat OCBC NSP perlu memahami cara membedakan kebutuhan dan keinginan. Dengan mengatur pengeluaran, pembayaran utang dapat dilakukan secara konsisten dan segera lunas. Yang keempat yaitu ada memanfaatkan aset kepemilikan terhadap aset tertentu juga dapat menjadi solusi untuk melunasi utang. Terlebih lagi apabila aset tersebut dapat digunakan untuk melunasi utang. Aset yang dimaksud dapat berupa tanah, deposito, emas, perhiasan, atau aset dengan nilai manfaat lainnya. Bagi beberapa orang, menggunakan aset untuk melunasi utang mungkin terasa berat, akan tetapi jika beban utang tidak terselesaikan, tentu akan menimbulkan banyak masalah lainnya. Selain itu, keberadaan aset juga seharusnya dapat menjadi alternatif solusi untuk keperluan mendesak. Yang kelima, mencari sumber pendapatan lain salah satu solusi terbaik untuk manajemen utang adalah mendapatkan sumber penghasilan tambahan. Tidak bisa dipungkiri bahwa utang muncul karena pengeluaran lebih banyak dari pendapatan. Oleh karena itu, melunasi utang yang sudah ada dan memenuhi kebutuhan, menambah jumlah penghasilan adalah jawaban yang paling tepat. Yang keenam ada negosiasi. Langkah terakhir yang bisa dilakukan dalam manajemen utang adalah melakukan negosiasi. Ceritakan dengan sejujurnya kondisi saat ini kepada pemberi utang, baik perorangan maupun lembaga. Sikap tersebut dapat dinilai sebagai niatan baik yang merupakan bentuk tanggung jawab melunasi hutang. Pemberi utang juga bisa memberikan solusi, seperti penurunan bunga, perpanjang tenor, atau jumlah cicilan setiap bulannya. Cara menghindari utang yaitu ada 3. Yang pertama, membuat budget bulanan. Kamu harus mengetahui beberapa pemasukan dan pengeluaran setiap bulan dan mengalokasikan dana untuk kebutuhan prioritas, tabungan, dan investasi. Harus diselipi mengikuti budget yang sudah ditentukan dan tidak berbelanja melebihi kemampuan serta di luar kebutuhan. Yang kedua, ada menahan diri dari godaan belanja konsumtif. Bedakan antara kebutuhan dan keinginan, dan tidak mudah tergoda untuk belanja hal-hal yang tidak perlu. Cari cara untuk mengurangi penggunaan kartu kredit atau pay later yang bisa menimbulkan utang. Jika tidak dibayar tepat waktu, lebih tepatnya jauhi godaan pinjaman yang terdapat praktik riba di dalamnya. Yang ketiga, memiliki tabungan dana darurat. Miliki tabungan khusus mengantisipasi kondisi darurat yang membutuhkan dana mendesak seperti sakit, kecelakaan, atau bencana. Tabungan dana darurat ini bisa membantu menghindari saat terjadi hal-hal yang tidak terduga. Kesimpulan, suatu usaha berskala kecil maupun besar memerlukan modal yang dapat diperoleh dari hutang, saham, perperan, dan ekuitas biasa. Hutang juga dapat membantu menyelesaikan masalah perusahaan yang sedang kekurangan dana dengan cara meminjam pada pihak bank atau lembaga keuangan, bahkan dengan pihak lain dengan perjanjian. Dengan pengaturan hutang yang baik akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Namun, akan tetapi sangat berisiko jika perusahaan meminjam dana terlalu besar tanpa memperdulikan bagaimana perencanaan untuk membayar dalam jangka waktu yang telah disepakati. Untuk itu, sebelum berhutang, perusahaan sebaiknya membuat perencanaan yang baik agar tidak saling merugikan, baik perusahaan maupun perdana. Hutang dibagi menjadi hutang jangka pendek atau hutang langgar dan hutang jangka panjang atau hutang tak lancar.
Demikian yang bisa saya sampaikan dari manajemen keuangan materi 8 yang berjudul manajemen utang. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.